Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febi Aulia Febrianti, Prodi D3 Kebidanan dengan dosen pengampu Ibu Afia SST MKM semester 2 Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Alasan saya masuk Universitas Pahlawan merupakan universitas yang sudah memiliki akreditasi yang baik yang ada di Kabupaten Kampar, tepatnya di Jalan Tuanku Tambusai, Bangkinang. Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai memiliki jati diri sebagai universitas riset yang berfokus pada kualitas dan kewirausahaan. Bangunannya pun megah, yang dilengkapi perpustakaan, labor komputer, dan laboratorium praktik kesehatan. Untuk mahasiswa yang jauh, sudah disediakan asrama. Mengenai biaya, tenang, biaya kuliah di Universitas Pahlawan jauh lebih murah dibandingkan universitas lainnya. Alasan saya memilih jurusan D3 Kebidanan. Jurusan D3 Kebidanan merupakan pilihan prodi yang paling banyak diminati. Selain memberi prospek karir yang cemerlang, profesi bidan juga memberi pengalaman dan wawasan baru, memiliki jenjang pendidikan yang lebih cepat, memiliki prospek karir sebagai tenaga pendidik, prospek karir kerja yang cerah, bisa menjadi sosok yang berjiwa sosial dan keibuan. Sistem kardiovaskuler merupakan organ siklus darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme. Siklus darah manusia, sistem kardiovaskuler pada masa kehamilan. 1. Minggu kelima, curah jantung meningkat untuk mengurangi resistensi vaskular sistemik. 2. Antara minggu ke-10 dan 20 terjadi peningkatan volume plasma sehingga juga terjadi peningkatan perioid. 3. Pertengahan kehamilan, pembesaran uterus akan menekan volume vena cava inferior dan aorta bawah ketika berada dalam posisi terlentang. Penekanan vena cava inferior ini akan mengurangi darah balik ke vena ke jantung. Perubahan hemodinamik. Pada waktu hamil akan terjadi perubahan hemodinamik karena peningkatan volume plasma darah sebesar 30-50% yang dimulai sejak trimester pertama dan mencapai puncaknya pada usia kehamilan 32-34 minggu dan menetap sampai aterem. Perubahan hemodinamik dengan exercise dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Perubahan anatomi sistem kardiovaskuler pada masa kehamilan. Pertama, penebalan dinding vertikal. Perubahan tekanan darah terjadi dilatasi atau pelebaran secara fisiologi pada jantung. Hipertrofi jantung dan posisi jantung bergeser ke atas dan ke kiri karena volume rongga perut meningkat. Perubahan sistem kardiovaskuler pada ibu hamil trimester pertama. 1. Siklus darah pada masa kehamilan pertama yaitu plasenta dan uterus akan membesar dengan pembuluh-pembuluh darah juga membesar. Volume plasma maternal meningkat pada 10 minggu usia kehamilan dan terus meningkat hingga puncaknya 30-34 minggu. Volume darah ibu hamil sebagian besar berupa plasma dan eritrosit. Sel darah merah meningkat 18% tanpa penambahan suplemen zat besi dan meningkat 30% jika ibu minum suplemen zat besi. Dilatasi ringan jantung disebabkan oleh peningkatan volume darah dan curah jantung karena diafragma terdorong ke atas dan bertorasi ke depan dan ke kiri. Pada akhir trimester 1, sebagian ibu hamil mengalami hidung tersumbat karena pengaruh hormon. Perubahan sistem kardiovaskuler pada ibu hamil trimester 2. Pada kehamilan 16 minggu, mulai jelas kelihatan terjadi proses hemodilusi, meningkatkan penurunan konsentrasi Hb. Hemoglobin turun berhubungan dengan defisiensi zat besi. Perubahan sistem kardiovaskuler pada ibu hamil trimester 3 dapat dilihat sebagai berikut. Adaptasi kehamilan pada sistem kardiovaskuler dapat dilihat sebagai berikut.